Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sanalsi. Di sini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu uji asumsi klasik itu ada uji apa saja sih gitu. Uji asumsi klasik ini ada 5 uji. Yang pertama ada uji normalitas. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Yang keempat ada uji autokorelasi. Yang terakhir ada uji linearitas. Untuk uji autokorelasi tidak akan dibahas di dalam video ini karena contoh kasus yang akan diangkat itu bukan merupakan kasus tentang time series, tapi dalam satu pengamatan saja. Ini ada contohnya. Ini ada contoh kasusnya itu sama seperti video saya sebelumnya yang uji validitas dan uji reliabilitas. Ini contohnya masih sama. Tentang pengaruh continuous improvement value stream cost balance scorecard just in time terhadap yang penting pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Ini merupakan contoh kasus yang bukan time series, tapi ini yang cuma dalam satu pengamatan saja. Jadi tidak menggunakan uji autokorelasi. Nah, untuk yang uji linearitas tidak akan dibahas sebab untuk uji linearitas tidak akan dibahas dalam video ini karena mode penelitian yang sudah dibangun didasari dari rumusan teoris antara variabel independen dengan dependen yang bersifat robust dan logis yang menggambarkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis. Jadi, untuk uji linearitas di video ini tidak akan saya bahas, jadi cuma bahas ada 3, ada uji normalitas, heteroskedastisitas, dan ketiga ada uji multikolinearitas. Oke, kita mulai aja. Dalam uji normalitas. Pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Kita ke variable view. Kita tulis namanya di sini itu variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4, dan terakhir ada Y. Desimalnya kita ubah menjadi 0 karena ini hasil skornya itu bukan berbentuk pecahan, jadi kita nolin semuanya. Lalu measure-nya kita jadi scale. Lalu kita ke data view, kita copy semua data yang ada di Excel, pindahin ke SPSS, tapi yang ini aja nih, yang nilai skornya aja yang dipindahin. Karena ini butuh pertanyaan line accounting atau variabel ya, jadi kita copy variabel Y-nya. Lalu kita salin ke SPSS sesuai ada nama ini udah ada namanya, nama variabel karena ini tadi variabelnya kita taruh di variabel ya. Kita copy deh. Kita pindahin satu-satu datanya. Nah, ini datanya sudah dipindah semua. Langkah selanjutnya, kita ke analyze, lalu regression, lalu linear. Dependennya kita jadi variabel Y, variabel independennya X1 sampai X4. Lalu kita klik statistik, deskriptifnya, untuk lihat hasil deskriptif, kolinearitas, diagnotis, ini untuk melihat uji multikolinearitas. Nah, kalau misalnya kasus kalian itu time series, itu kan harus dilakukan uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi kalian bisa centang Durbin Watson-nya.
Cuman karena video ini tidak dibahas uji autokorelasi, jadi tidak dicentang. Continue. Klik plots. Plotsnya ini variabel y-nya itu kita jadiin spreadsheet. Variabel x-nya kita jadiin spread. Jangan sampai salah ya. Nah, maksud dari yang y spreadsheet, x y spreadsheet ini untuk melihat grafik scatter plots dalam uji heteroskedastisitas. Nah, kalau kita melihat uji normalitas, kita centang nih standarized residual plots-nya dalam histogram sama normal probability plot. Kita continue. Lalu save. Kita centang unstandarized untuk melihat uji Kolmogorov-Smirnov dalam uji normalitas gitu. Jadi uji normalitas itu bukan hanya kayak uji grafik aja gitu, tapi dia ada uji tabelnya juga yang Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita centang unstandarized-nya yang di residual, lalu kita continue. Selesai, kita klik OK. Keluar hasil outputnya. Nah, dalam uji normalitas, kita lihat di grafik histogram dan grafik normal p-plot. Kita klik di sini aja. Oke. Uji normalitas itu ada dua, ada uji grafik sama yang uji Kolmogorov-Smirnov. Oke. Dalam uji grafik, kita lihat di uji grafik histogram sama grafik p-plot. Oke. Nah, dalam grafik histogram di sini karena ininya cenderung kayak berbentuk lonceng, jadi datanya itu berdistribusi dengan secara normal. Tapi kalau misalnya ininya agak nih mencong ke sini atau mencong ke sebelah sini gitu, itu bisa jadi data itu tidak berdistribusi dengan normal. Lalu kita ke uji p-plot untuk melihat. Nah, dalam yang p-plot ini data itu berdistribusi normal ketika nih titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya. Tetapi dalam uji grafik, dalam uji normalitas ini bisa menyesatkan si peneliti, maka perlu dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk lebih pastinya. Karena tadi kita udah centang yang unstandarized, selanjutnya kita buka data view. Nah, ini kan muncul nih variabel baru, tapi kita abaikan dulu ininya. Lalu untuk uji Kolmogorov-Smirnov, kita klik Analyze. Kita ke Non-Parametric Test. Lalu Legalization Dialogs. One Sample. Kita klik yang One Sample KS ini. Lalu Test Variable List-nya kita masukkan Unstandardized Residual yang R1. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya sudah keluar. Nah, dalam uji Kolmogorov-Smirnov bisa dikatakan distribusinya itu normal jika ISIM sig-nya lebih besar dari 0,05. Data dikatakan normal. Dalam kasus ini, ISIM sig-nya itu sebesar 0,023, lebih kecil dari 0,05. Maka data tersebut dikatakan tidak normal. Jika data
tidak normal, maka langkah yang harus diambil adalah melakukan transform data per variabel. Oke, ini udah uji normalitas. Lalu yang kedua kita uji nih, uji heteroskedastisitas. Oke. Dalam uji heteroskedastisitas kita lihat ke grafik scatter plot. Nah, ini ada grafik scatter plotnya. Ini data Instagram. Nah, ini data scatter plot. Ini grafik scatter plotnya. Dalam grafik ini bisa dilihat bahwa titik penyebaran data ini luas, tidak pada satu tempat atau di satu titik saja, tapi dia menyebar secara luas. Maka data ini dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas karena dia titik-titik penyebarannya ini tidak mengumpul pada daerah tertentu saja. Ada yang di atas 0, ada yang di bawah 0 gitu. Titik-titik ini nih. Oke. Lalu dalam uji heteroskedastisitas itu ada grafik scatter plot sama uji Glaser. Itu kita buka, kita balik ke data view, kita klik transform, compute variable. Nah, target variabelnya kita ketik res2 supaya muncul variabel baru dengan nama res2. Numeric expressionnya di function group kita klik all, kita klik ops, lalu kita klik ini. Nah, untuk yang tanda tanya ini kita isi antara residual array satunya, lalu kita klik OK. Kita abaikan ini. Nah, muncul data. Muncul namanya variabel baru res2. Lalu langkah selanjutnya kita analyze, regression, linear, dependent Y-nya kita keluarkan dulu. Kita ganti jadi res2. Terus kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Dependent variable yang udah menjadi res2. Lalu kita lihat di koefisien. Nah, di koefisien ini dalam uji Glaser kita lihat di tabel koefisien. Data dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas ketika nilai sig lebih besar dari 0,05. Nah, jika lihat di tabel ini, di nilai sig-nya ini kan di variabel x1 sampai variabel x4 itu 0,207, 0,252, 0,525, 0,197. Ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini ya, dalam uji Glaser tidak mengalami namanya heteroskedastisitas. Oke. Lalu yang selanjutnya kita uji multikolinearitas. Dalam uji multikolinearitas kita lihat di ini kan di koefisien. Ini kan dependent variable-nya itu res2 nih ya. Di sini nih res2. Nah, kita cari terus yang variabel dependentnya tuh Y. Ini.
Nah, yuk ini koefisiennya. Kita lihat di statistik IV sama collinearity tolerance. Nih, yang ini. Oke. Dalam uji multikoliniaritas, tidak mengalami gejala multikoliniaritas ketika nilai statistik VIP kurang dari 10 dan nilai collinearity lebih dari 0,01. Jika lihat di tabel ini, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak mengalami namanya gejala multikoliniaritas. Selanjutnya kita ke uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada uji F sama uji T. Jika uji F itu gimana sih pengaruh variabel dependen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen, sedangkan uji T ini tuh untuk melihat variabel independen ini berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Oke, untuk uji F, kita mulai dari uji F dulu. Uji F itu berdasarkan F statistik dengan F tabel. Lalu ada berdasarkan probabilitas. Berdasarkan F statistik dan F tabel, bisa dikatakan tidak berpengaruh jika F statistik lebih kecil dari F tabel, dan dapat dikatakan berpengaruh jika F statistik lebih besar dari F tabel. Nah, berdasarkan probabilitas, jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan variabel independen itu secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan berpengaruh. Nah, ini untuk kasus di sini. Nilai F statistiknya, ini kita lihat di tabel ANOVA, ini sebesar 12,141. Lebih besar dari 2,47. Nah, dalam mencari F tabel, ini tuh ada yang DF pertama tambah DF yang kedua. Dalam DF pertama, itu rumusnya K dikurang 1. K ini tuh jumlah variabel, baik dependen maupun independen. Jadi kan tadi variabel independennya itu kan ada sampai X4 ya. Terus independennya variabel Y, jadi ada 5. Lalu yang DF-nya itu N dikurang K, 100 dikurang 5 itu 95. Kita lihat di tabel. Ini untuk pembilangnya itu kan 4. Kita lihat nih di baris keempat. Nah, untuk penyebutnya itu kan 95. Maka F tabel untuk di kasus itu sebesar 2,47. Oke. F statistik 12,141 lebih besar dari 2,47. Sedangkan berdasarkan probabilitas, nilai sig-nya itu 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, selanjutnya kita ke uji T. Untuk melihat uji T, kita lihat nih di tabel koefisien nih. Ini T statistiknya, ini sig-nya. Nah, uji T berdasarkan T statistik dengan T tabel, jika T statistik lebih kecil dari T tabel, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika T statistik lebih besar dari T tabel, maka variabel dependen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun berdasarkan probabilitas nilai sig-nya, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, untuk mencari
T tabelnya itu rumusnya itu DF sama dengan N dikurang K. N-nya itu jumlah respondennya itu kan ada 100 atau jumlah sampel. Lalu dikurang K-nya itu kan 5, jadi DF-nya itu 95. Kita lihat di tabel. Ini ada T tabel untuk yang 0,05 dengan tingkat signya itu kan 0,5 ya. Nilai signya itu 0,05 atau 5%. Di sini 0,05, lalu DF-nya itu kan 95. Berarti nilai T tabelnya sebesar 1,985. Oke, udah ketemu nih T tabelnya. Langkah selanjutnya kita lihat nih. Berdasarkan tes statistik dengan T tabel. Kita lihat nih ujinya berpengaruh atau enggak sih gitu. Tes statistiknya itu untuk yang X1 atau variabel X1. Nih, X1 nilai T-nya itu sebesar 5,239. Lebih besar dari T tabel yaitu 1,985. Lalu berdasarkan probabilitas nilai signya itu 0,01 lebih kecil dari 0,05. Nih, lihat ya. Maka variabel nilai koefisien yaitu sebesar 0,539. Ini kita lihat di sebelah sini. Maka hasil kesimpulannya adalah variabel X1 secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel Y. Untuk yang X2 berdasarkan statistiknya itu berdasarkan tes statistik, ini tes statistiknya itu sebesar 2,204. Sedangkan F tabelnya itu kan 1,95. Jadi dikatakan tes statistiknya lebih besar dari 1,985. Lalu untuk yang nilai signya itu sebesar 0,030, lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisiennya itu sebesar minus 0,242. Maka hasilnya adalah variabel X2 secara parsial berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Untuk yang X3, nilai tes statistiknya itu sebesar 2,242. Tes statistiknya 2,242, sedangkan F tabelnya itu 1,985, lebih besar. Jadi untuk yang berdasarkan probabilitasnya itu nilai signya itu sebesar 0,027, lebih kecil dari 0,05. Maka hasilnya adalah variabel X3 secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel Y. Nah, untuk yang X4 nilai
tes statistiknya itu 0,912. Lebih kecil dari 1,985, ini lebih kecil dari tabelnya. Untuk berdasarkan probabilitasnya, nilai sigma itu 0,364, lebih besar dari 0,05. Maka hasilnya adalah variabel ekspansi secara facial tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, lalu kita lihat di koefisien determinasinya. Nah, untuk lihat koefisien determinasinya, kita lihat di model summary, ini yang di sini. Lalu kita ke koefisien determinasi. Nah, kita lihat di model summary, di adjust R2 itu sebesar 0,310, yang artinya 31%. Artinya bahwa variasi naik turunnya variabel Y dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, sama X4. Nah, sisanya 69% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sekian penjelasan dari saya tentang uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Bye.